Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di video pembelajaran logika informatika. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai himpunan dan jenis-jenis himpunan. Nah, pada pertemuan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas mengenai relasi dan penyajian relasi. Namun sebelum dimulai saya mau mencoba dulu ya. Saya coba dulu untuk videonya. Biasanya di sini saya pengen ganti dulu di sini. Menurut teman-teman lebih baik yang mana? Lebih baik di kiri atau lebih baik di kanan atau lebih baik dimatikan? Nah, silahkan tulis komen di bawah. Nah, kita mulai aja untuk perkuliahan hari ini mengenai relasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum memulai aktivitas kita didahului dengan berdoa. Nah, relasi. Relasi ialah satu hubungan atau aturan yang mengatur suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, ini contohnya, misalnya relasi atau disebut juga dengan hubungan, misalnya digambarkan sebagai berikut. Saya mempunyai suatu relasi atau suatu himpunan, namanya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dia mempunyai anggota A, B, C, dan kemudian himpunan B dia mempunyai anggota X, Y, dan Z. Nah, A itu dia berelasi dengan Y. Kemudian B itu berelasi dengan Z dan C itu berelasi dengan Z. Nah, yang dinamakan relasi atau hubungan itu ialah disimbolkan dengan tanda panah ini. Nah, jadi relasi itu ialah satu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Seperti itu. Atau bisa ditulis juga dengan seperti ini, dan ditulis dengan persamaan R sama dengan kurung kurawal A, Y, kemudian B, Z, kemudian C, Z. Nah, seperti ini untuk notasinya. Kita lanjut ya. Nah, untuk konsep relasi, contohnya tadi kan dijelaskan yang namanya himpunan itu suatu kelompok atau wadah yang memiliki anggota-anggotanya. Nah, pada contoh berikut saya mempunyai himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dia mempunyai anggota namanya Dragon Ball, Dylan, kemudian The Avengers, kemudian The Raid dan Warkop DKI. Sedangkan untuk himpunan B, dia mempunyai anggota drama, anime, action, dan komedi. Nah, relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A dan himpunan B ialah apa, teman-teman? Nah, kita sudah tahu kan, pasti di sini ada drama, anime, action, dan komedi. Berarti relasi yang memungkinkan untuk memasangkan anggota himpunan A dan himpunan B ialah namanya genre atau jenis film. Next ya. Nah, untuk penyajian relasi kita mempunyai contoh yang tadi ya sebelumnya, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, suatu relasi dapat disajikan dalam bentuk 7 jenis. Yang pertama itu himpunan pasangan terurut dalam tabulasi, kemudian yang kedua himpunan pasangan terurut dalam bentuk pencirian, ketiga diagram panah, keempat diagram kartesius, kemudian yang kelima tabel, yang keenam matriks, dan yang ketujuh itu graf. Nah, jika teman-teman sudah pernah mendengar tabel, matriks, diagram panah, kartesius, dan graf, ini semuanya berhubungan dengan salah satu mata kuliah kita sebelumnya. Mungkin ada yang pernah mata kuliahnya Daspro ataupun mata kuliah struktur data dan algoritma. Ada juga matematika diskrit ya, karena logika informatik itu basicnya. Dan semua bidang ilmu itu pasti ada irisannya atau ada kemiripannya seperti itu. Nah, kita mulai aja yang pertama ya, himpunan pasangan terurut dalam bentuk tabulasi. Nah, yang pertama, himpunan pasangan terurut dalam bentuk pendaftaran atau tabulasi dapat dicontohkan sebagai berikut. A. Himpunan A ialah ada Dragon Ball, Dylan, The Avenger, The Raid, dan Warkop DKI. Sedangkan yang himpunan B ialah ada drama, anime, action, dan komedi.
Ini ya, ini himpunan B-nya. Nah, bagaimana caranya untuk menuliskan pasangan terurut? Caranya ialah dengan cara P. P ini adalah relasinya. Maka P sama dengan Dragon Ball, anim. Karena Dragon Ball itu filmnya dan anim itu ialah jenisnya anim. Kemudian The Avengers itu filmnya The Avengers. Kemudian untuk genrenya itu jenisnya itu action, dan the rate itu ialah action yang ini ya ke bawah. Kemudian Warkop DKI kita tahu jenisnya itu komedi. Nah, ini yang pertama untuk pasangan terurut. Kemudian yang kedua itu ialah pasangan terurut dalam bentuk pendaftaran atau tabulasi. Sama halnya, contohnya saya mempunyai 2 buah himpunan. Caranya untuk menuliskannya itu ialah sebagai berikut dengan menggunakan notasi P. Maka P sama dengan X, Y, di mana X ialah genre dari Y, di mana X merupakan anggota dari A dan X itu anggota dari B. Ini contohnya yang di mana ini tuh himpunannya, kemudian yang atau anggotanya di mana anggota genre dari Y, di mana X anggota dari A dan Y anggota dari B. Nah, sampai sini ada, kalau misalnya ada yang belum mau ditanyakan silahkan tulis komentar di bawah. Kemudian ada yang namanya diagram panah. Nah, diagram panah tadi contohnya himpunan A itu ada film-film ya. Kemudian yang kedua itu ada genrenya atau jenis-jenis filmnya. Nah, yang pertama untuk menggambarkan relasi antara himpunan A dan himpunan B, maka digunakan yang namanya garis panah. Contohnya, nah misalnya yang pertama itu Dragon Ball kan, ini namanya Son Goku ya, Dragon Ball. Jenis filmnya apa? Jenis filmnya anim. Kemudian yang ini film Dylan ya. Film Dylan ini genrenya drama. Kemudian yang ketiga ini The Avengers atau pemerannya itu Iron Man ya. Jenis filmnya itu action. Kemudian yang terakhir anggota dari himpunan A ialah The Raid, film The Raid. Nah, anggota himpunan A itu The Raid, berarti dia jenis filmnya itu action. Nah, ini contoh bagaimana caranya menghubungkan atau relasi antara himpunan A dengan himpunan B, di mana himpunan A ini adalah jenis atau judul filmnya judul film, sedangkan yang himpunan B ini adalah genrenya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sedangkan untuk diagram Cartesius kita sudah pernah mempelajarinya juga di matematika. Nah, diagram Cartesius ialah diagram yang mempunyai 2 buah sumbu, X dan Y. Ini contohnya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, bagaimana caranya mempresentasikan atau merepresentasikan dari himpunan A dan B tersebut? Nah, kita mempunyai satu anggota dari himpunan X, yaitu misalnya drama, anim, action, dan komedi. Ini dinamakan sebagai genre ya, atau genre film ya. Kemudian di bagian bawah ini dinamakan sebagai anggota dari Y, itu film-filmnya. Nah, bagaimana caranya menggambarkan hubungan antara film dan genrenya? Yang pertama, ini ada Son Goku kan, berarti yang pertama itu dia dihubungkan dengan anim, berarti yang ini dihubungkan dengan sini, nanti ada titiknya itu di sini. Ini namanya diagram Cartesius. Ini contohnya. Nah, kemudian yang kedua, ini filmnya namanya Dylan. Film Dylan dihubungkan dengan genrenya. Tadi genrenya itu drama, berarti di sini tarik ke X dan didapatkan suatu titik perpotongan. Ini namanya. Kemudian film yang ketiga The Avenger. Ini The Avenger, kita tarik garis dari sumbu Y ke sumbu X, dan dari X tarik garis dari sumbu X menuju sumbu Y, maka didapatkan perpotongannya di sini.
maka ini disebut dengan diagram Cartesiusnya. Dan yang terakhir, ini the rate. The rate akan disambungkan dengan action ya, karena jenis filmnya action. Kita dapatkan di sini. Nah, ini merupakan diagram Cartesius, salah satu penyajian relasi antara himpunan A dan himpunan B. Kita lanjut ya. Nah, kemudian penyajian berikutnya namanya table. Pasti teman-teman sudah pernah melihat jenisnya table itu apa sih? Kadang ada yang menyatakan bahwa table itu ialah suatu data yang memiliki kolom dan baris. Pasti teman-teman juga nanti akan mempelajarinya di mata kuliah basis data gitu. Jadi logika informatika itu dia masuk kemana-mana, masuk ke bidang informatika atau kerepelan manapun gitu ya, pasti bersinggungan. Nah, yang pertama ini contohnya, ini namanya field, ini film, ini ada genre. Nah, kemudian ini disebut juga dengan kolom. Sedangkan bagian kanan atau bagian kiri ini namanya disebut dengan row atau baris, atau ini sebetulnya ini namanya isinya data. Misalnya filmnya Dragon Ball, genrenya anime, filmnya Dylan, genrenya drama, filmnya The Avengers, genrenya action, dan filmnya The Raid, genrenya action. Ini ya contohnya. Jadi ini saling berhubungan menggunakan table. Nah, kemudian itu contoh-contoh yang digunakan untuk menyajikan relasi dengan contoh seperti ini. Nah, untuk teman-teman nanti tolong buatkan contoh lain selain dari kasus ini. Silahkan tulis komentar di bawah dengan menuliskan name _ nama kemudian spasi contoh kasusnya. Silahkan isi ya di kolom komentar. Kita lanjut ya. Untuk penyajian relasi yang ke-6 ialah ada yang namanya matriks. Nah, di sini pasti teman-teman juga tahu yang namanya matriks ya. Matriks juga terdiri dari yang namanya baris dan kolom. Nah, ini dinamakan sebagai kolom sampai dengan kolom ke N. Kemudian ini namanya baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris ke M. Misalnya, berarti kalau misalnya suatu himpunan dinotasikan dengan A, berarti A 1,1 artinya A baris 1 kolom 1. Kalau misalnya yang ini artinya A 3,2 artinya A 3,2 atau A baris ketiga kolom kedua. Ini contohnya. Dan untuk notasi matriks A ini A, M sampai ke N ini ya banyaknya. Dan untuk anggota-anggota A, I, J ialah 1 untuk bilangan real dan 0 itu untuk bilangan bukan real. Nah, untuk matriks sendiri sebetulnya bisa diimplementasikan pada biasanya di movie rating. Nah, untuk 0 dan 1 tuh kita tahu kan yang namanya 01 tuh nilai biner. Ini tuh nilai biner. Cuman ada 0 dan 1. Nah, ini sebenarnya ada representasinya. Mungkin nanti akan dibahas di mata kuliah selanjutnya, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu pasti teman-teman juga sudah tahu ya, yang namanya graf. Nah, pada graf ini sebetulnya sudah dipelajari juga di struktur data dan pemrograman ya. Struktur data dan algoritma. Nah, pada contoh berikut ialah jika A, B anggota R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A ke simpul B. Kemudian simpul A disebut dengan simpul asal atau vertex ya. Dan simpul B disebut dengan tujuan atau vertexnya ini atau tujuannya ini. Ini awal, ini tujuan. Atau disebut dengan ini namanya initial vertex, di sini disebut dengan tujuan vertex. Tuh. Pasangan berturut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri, atau dia
kembali atau diam diri sebetulnya. Busa semacam itu disebut dengan gelang atau kalang atau loop. Atau kalau misalnya kita bahas di perkuliahan struktur data dan algoritma itu namanya cycle ya. Nah, untuk graph lebih detailnya sudah dijelaskan di video sebelumnya yang ada di sini ya videonya. Nah, ini coba dilihat-lihat kembali untuk videonya. Mengenai graph itu ada 3 ya, jangan sampai lupa. Ada graph tidak berarah, kemudian ada graph tidak berarah dan bernilai, kemudian berbobot, kemudian ada graph bernilai dan graph berarah dan berbobot. Itu di situ sudah dijelaskan ya di 3 video tersebut. Silahkan dibuka kembali ya. Nah, ini contohnya yang graph kemarin misalnya, atau contoh dalam kasus seperti ini misalnya A, A, B, relasinya A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, dan D, B adalah relasi pada himpunan ABCD, dan R dipresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Ingat, berarah ya, berarti dia memiliki arah. Dan A contohnya yang pertama A, berarti dia cycle kan, atau dia awalnya di sini. Kemudian A, B itu yang ini. Kemudian B, A itu yang ini. Kemudian B, C yang ini. B, C, B, D yang ini. Ini ya B, D ini udah coret dulu aja biar nggak pusing. Terus kemudian C, A itu yang ini, coret. C, D yang ini coret. Kemudian D, B yang terakhir, D, B. Nah ini contoh untuk representasinya menggunakan graf berarah gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan videonya dapat diimplementasikan dan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman untuk menuliskan komentar di kolom di bawah dan menuliskan dengan name underscore nama, kemudian isi contoh kasusnya yang menyatakan kasusnya itu relasi himpunan antara A dan himpunan B. Kalau misalnya himpunannya lebih dari 2 juga tidak apa-apa, lebih bagus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.